Ya, halo milenial investor. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis fundamental dengan rasio keuangan di RTI bisnis. Nah, untuk kalian yang berinvestasi saham, tentunya menggunakan setidaknya dua analisis ya, antara lain analisis teknikal dan analisis fundamental. Analisis fundamental yaitu analisis dengan membaca laporan keuangan dari suatu perusahaan. Nah, analisis fundamental ini banyak orang bilang itu cukup ribet ya, karena harus mengunduh laporan keuangan perusahaan di Bursa Efek Indonesia di websitenya ya. Tapi untuk video kali ini saya akan menjelaskan cara membaca laporan keuangan sederhana dengan rasio keuangan yang ada di RTI Bisnis. RTI Bisnis ini sendiri adalah aplikasi yang juga bisa kita unduh di smartphone. Oke, langsung aja ya. Untuk versi webnya di sini juga ada. Kita bisa langsung searching RTI Bisnis. Oke, sudah muncul. Nah, untuk melihat rasionya di sini ada di bagian profil. Nah, di bagian profil ini, nah ke bawah. Nah, bisa kita lihat di sini ada rasio-rasio keuangan atau laporan-laporan keuangan yang sudah dirasiokan oleh RTI Bisnis. Nah, tapi yang akan kita bahas pada hari ini adalah yang akan saya jelaskan pada hari ini itu yaitu yang versi smartphone ya, kurang lebih tampilannya seperti ini. Sudah saya screenshot. Ini adalah dari pertama kita untuk mencari ini harus searching di sini, ketik kode sahamnya atau nama perusahaannya. Nanti setelah itu klik, kemudian pergi ke bagian case statistik. Nah, di sini kita sudah lihat beberapa rasio keuangan. Nah, di video kali ini yang akan kita bahas adalah bagian ini, liquidity atau likuiditas. Nah, di sini kan ada debt equity ratio, cash ratio, quick ratio, current ratio. Dan di sini ada persentasenya 17,18% dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini maksudnya apa sih? Angka-angka ini tuh maksudnya apa gitu? Nah, saya akan mencoba menjelaskannya secara detail dan mudah-mudahan bisa dipahami oleh rekan-rekan semua. Oke, langsung saja ya. Kita mulai dari debt equity ratio. Debt equity ratio ini adalah salah satu rasio dari solvabilitas. Solvabilitas yaitu kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh hutangnya jika perusahaan tersebut dilikuidasi. Nah, di sini ada dua rasio ya sebenarnya. Tapi untuk rasio debt to asset ratio ini tidak ditampilkan di RTI Bisnis. Nah, debt to asset ratio ini rumusnya total hutang dibagi total aset dikali 100%. Sedangkan debt to equity ratio ini total hutang dibagi equity dikalikan 100%. Nah, angka-angka ini dapatnya dari rumus itu. Nah, bagaimana kok bisa? Nah, kita langsung cari tahu. Pertama kita unduh dulu. Kita unduh laporan keuangan perusahaan yang kita ingin baca laporan keuangannya untuk mencari tahu rasionya ya, di websitenya. Nah, ini supaya kita bisa paham kenapa angka-angka rasio ini terbentuk, dan ini tuh maksudnya apa sih, yang bagus tuh berapa persen, yang jelek berapa persen, seperti itu. Oke, kita bisa langsung klik sini, laporan keuangan. Di
sini bisa kita langsung, kita akan mencari laporan yang ini ya. Nah, untuk yang ini saya sebenarnya sudah mendownloadnya, tapi saya akan mengajarkan cara mengambil laporan keuangan perusahaan. Ini tinggal masukkan kode sahamnya, misalnya Bank BCA misalnya. Nah, ini adalah tahunnya. Kita mau pilih tahun berapa, terserah. Nah, ini laporannya. Ada triwulan 1, 2, 3 dan tahunan. Nah, untuk yang ini adalah laporan keuangan PT Ultra Jaya tahun 2019 atau tahun terbaru ya, yang sekarang diupdate di RTI Bisnis pada saat video ini dibuat. Dan ini adalah laporan keuangannya. Nah, saya sudah mendownloadnya. Nah, di sini langsung aja kita cari tahu kenapa kok debt equity rasionya ini bisa 17,18%. Ini maksudnya apa nih? Oke. Sini kita pakai rumus di Excel ya untuk menghitung nilainya. Nah, debt equity rasio tadi rumusnya adalah total hutang dibagi ekuitas dikali 100%. Kita tinggal masukkan dari sini. Ini kita cari yang pertama adalah total liabilitas ya. Jumlah liabilitas ini kita copy, masukkan ke sini. Kemudian total ekuitas. Nah, total ekuitas di sini yang diambil, yang sudah dirasiokan oleh RTI Bisnis itu, yang diambil bukan total ini ya, tapi ini. Ini kalau kita mau menganalisis sendiri, kita mau ambil yang ini boleh, yang ini yang boleh. Tapi yang ada di RTI Bisnis tadi, ekuitas yang di total ekuitas yang diambil adalah yang ini. Kita salin. Kemudian langsung kita masukkan rumusnya, yaitu tadi total hutang dibagi equity kali 100% sama dengan total hutang dibagi equity dikali 100%. Ya, dan hasilnya adalah 17,18%. Ya, kurang lebih sama ya. Nah, ini tuh maksudnya apa? Maksudnya adalah jika modal kita atau ekuitas kita itu 100 juta, maka hutangnya itu adalah 17.180.000. Seperti itu. Jadinya hutangnya ini lebih kecil daripada modalnya. Misalnya modalnya 100 juta, berarti hutangnya cuma 17.180. Sangat kecil sekali ya. Ya, artinya ini dari ini idealnya itu adalah maksimal 100%. Kalau sampai lebih dari itu, berarti tingkat hutangnya ini kurang bagus ya. Ya, misalnya kalau DER-nya ini 200, ya ibaratnya modal Anda 100 juta, tapi Anda punya hutang 200 juta. Kan itu melebihi kapasitas ya. Jadi tidak baik. Dan DER yang, cara membaca DER yang seperti ini adalah kita asumsikan
perusahaan kita ini adalah ini untuk perusahaan consumer goods, retail seperti itu ya. Kalau untuk perbankan dan juga konstruksi itu cara menilai DER-nya itu beda lagi ya. Kalau kalian lihat sektor perbankan dan konstruksi itu pasti DER-nya tinggi. Nah, itu beda lagi karena cara bisnisnya berbeda. Seperti di konstruksi pun proses berbisnisnya itu mereka melakukan hutang untuk membangun proyek. Nah, setelah proyeknya selesai baru hutangnya dibayar. Nah, seperti itu. Jadi ini adalah untuk kita asumsikan, kita pukul rata untuk menilai perusahaan yang non perbankan dan juga non konstruksi ya, kurang lebih seperti ini menghitung DER-nya. Nah, untuk debt to asset ratio ini tadi hampir sama ya, rumusnya total hutang dibagi total aset. Nah, asetnya itu pasti biasanya tentu lebih besar daripada ekuitas ya. Jadi intinya kalau total hutangnya lebih kecil dari total aset ya berarti perusahaan tersebut bagus gitu. Nah, kemudian kita lanjut ke ini ya, 3 ini ya, ada cash ratio, quick ratio, current ratio. Nah, ini maksudnya apa? Nah, ini adalah rasio likuiditas, rasio dari likuiditas ya. Ini ada current ratio, quick ratio, cash ratio. Nah, likuiditas ini adalah kemampuan aset lancar perusahaan untuk membayar hutang lancarnya atau hutang jangka pendek, hutang yang kurang dari setahun. Nah, kita mulai dari current ratio dan hasilnya adalah seperti ini, 444,41%. Nah, ini tuh bagus apa jelek sih? Dan ini kok seperti ini tuh bagaimana? Nah, kita langsung buka aja ke laporan keuangannya. Kita cari tadi kan rumusnya aset lancar dibagi hutang lancar ya. Ini aset lancar ada piutang, persediaan dan lain sebagainya. Nah, totalnya adalah ini, total aset lancar. Masukkan ke rumus. Kemudian dibagi hutang lancar. Nah, ini total jumlah liabilitas jangka pendek. Copy. Langsung ya, ini tadi udah dirumusin ya. Langsung aja. Nah, hasilnya sama kan? 444,41%. Nah, ini maksudnya apa? Current ratio menunjukkan 444%. Ini maksudnya kalau hutang Anda adalah 100 juta, maka aset lancarnya adalah sebanyak 444 juta. Jadi aset lancarnya ini jauh lebih banyak daripada hutang lancarnya. Nah, current ratio idealnya itu adalah di atas 100%, menunjukkan bahwa aset lancar perusahaan cukup mampu untuk membayar hutang lancar perusahaan. Nah, oke. Kemudian lanjut ke quick ratio. Nah, ini quick ratio nominalnya jauh lebih kecil daripada current ratio ya. Kenapa bisa begitu? Ya. Rumusnya adalah aset lancar, hampir sama ya, ini aset lancar, tapi dikurangi oleh persediaan, kemudian baru dibagi hutang lancarnya. Nah, kita masuk ke rumus. Ini kan tadi aset lancar ya, ini masih sama hutang lancar, kita cari persediaan. Nah, ini jumlah asetnya, persediaan lancar. Nah, kita lihat ini persediaan lancar sebanyak ini.
hasilnya 326,28%. Nah, sama kan. Nah, maksudnya apa? Jadi selisih dari 444 dikurangi 326 itu adalah jumlah persediaannya ya. Ini kan hasil ini didapat karena current ratio dikurangi persediaan. Nah, jadi quick ratio ini pun yang ideal itu adalah di atas 100%. Nah, ini menunjukkan bahwa aset lancar perusahaan cukup mampu untuk membayar hutang lancarnya sekalipun jika persediaannya tidak dapat dijual. Nah, analoginya kurang lebih seperti itu ya. Jadi idealnya ya tetap di atas 100%. Maka laporan keuangan perusahaan tersebut dikatakan liquid atau likuiditasnya bagus. Nah, selanjutnya ada cash ratio. Nah, cash ratio ini dia 244% ya. Nah, untuk cash ratio ini dia lebih kecil lagi dari quick ratio. Kalau ini tadi dikurang persediaan. Kalau cash ratio yang dihitung hanya kas dan setara kas. Nah, kita langsung aja cek ya. Nah, di aset lancar yang dihitung hanya ini nih, kas dan setara kas. Kas dan setara kas ini ya uang yang yang bentuknya uang cash atau gampang dicairkan seperti efek saham seperti itu ya. Kita langsung masukkan aja ke rumusnya. Nah, hasilnya adalah 244%. Ini sama ya. Nah, seperti ini. Nah, maksudnya apa? Kalau hutang lancar yang dimiliki adalah 100 juta, maka cash yang dimiliki oleh perusahaan adalah sebanyak 244 juta. Jadi dari uang cashnya pun sudah cukup untuk membayar hutang jangka pendeknya ya, atau hutang lancarnya ya. Jadi perusahaan ini LTJ ya, Ultra Jaya, dari likuiditasnya ini sangat bagus, tingkat hutangnya rendah, kemampuan untuk membayar hutang lancarnya pun sangat bagus ya. Nah, contoh lain kalau misalnya seperti ini nih, emiten kelas, lihat. Nah, current rasionya 73%. Nah, ini berarti kalau hutang lancar yang dimiliki oleh perusahaan adalah 100 juta, maka aset lancarnya itu cuman 73 juta, kan? Lebih kecil daripada hutang yang dimiliki. Nah, ini likuiditasnya jelek kalau seperti ini. Jadi hutang lancar yang dimilikinya 100 juta, tapi aset lancar yang dimiliki perusahaan cuman 73 juta. Nah, kalau di current ratio-nya udah di bawah 100, quick ratio pasti juga di bawah 100 karena dia mengurangi persediaan ya, otomatis jelek. Nah, kalau current rasionya jelek, biasanya tingkat hutangnya pun juga jelek. Lihat ini, kita bisa lihat 1157% atau 11 kali lipat dari ekuitasnya. Wow, ini sangat-sangat berbahaya ya. Nah, ini sangat berbahaya. Nah, untuk cash ratio sendiri itu sebenarnya jarang digunakan sebagai indikator untuk menilai likuiditas perusahaan ya. Di sini saya hanya ingin memberitahu seperti apa cash ratio itu. Yang paling penting adalah ini, quick ratio dan current ratio ini wajib di atas 100%. Kalau cash ratio ini tidak di atas 100% pun nggak masalah ya, kan masih ada aset lancar lainnya seperti piutang, persediaan kalau tidak dapat terjual masih ada piutang. Nah, piutang kan udah dijual cuman belum dibayar aja. Nah, seperti itu ya. Oke, sekian untuk video kali ini ya. Mungkin nanti saya akan membuat video lagi ya untuk menjelaskan rasio-rasio yang lain yang ada di
RTI Bisnis. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat.